yang 22. Nah, kali ini aku akan memberikan sedikit informasi tentang alat-alat kimia di laboratorium. Sudaryanto menyatakan peranan dan fungsi laboratorium ada 3, yaitu sebagai sumber belajar. Artinya lab digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor atau melakukan percobaan. 2. Metode pendidikan meliputi metode pengamatan dan metode percobaan. Sarana penelitian, tempat dilakukannya berbagai penelitian sehingga terbentuk pribadi yang bersikap ilmiah. Secara lebih umum, laboratorium diartikan sebagai suatu tempat dilakukannya percobaan dan penelitian. Pengertian ini bermakna lebih luas karena tidak membatasi laboratorium sebagai suatu ruangan. Artinya, kebun, lapangan, ruang terbuka pun dapat menjadi laboratorium. Tujuan penggunaan laboratorium kimia atau IPA bagi kita antara lain: 1. Mengembangkan keterampilan atau pengamatan, pencatatan data, penggunaan alat, dan pembuatan alat sederhana. 2. Melatih bekerja cermat serta mengenai batas-batas kemampuan pengukuran lab. 3. Melatih ketelitian mencatat dan kejelasan melaporkan hasil percobaan. 4. Memiliki daya berpikir kritis, analitis melalui penafsiran eksperimen. 5. Memperdalam pengetahuan. Untuk menunjang kegiatan praktikum atau eksperimen di laboratorium, dibutuhkan peralatan khusus yang didesain untuk keperluan di laboratorium. Berikut beberapa nama alat dan fungsinya. Pipet volume, fungsinya yaitu untuk mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi. Ketelitian lebih tinggi dibanding pipet ukur. Erlenmeyer, fungsinya ada 6, yaitu untuk 1. Mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah. 2. Sebagai tempat menampung bahan kimia untuk sementara. 3. Tempat menghomogenkan larutan atau media. 4. Tempat untuk menyimpan media pada pengujian mikro. 5. Digunakan untuk menampung titran pada saat tetrasi. 6. Tempat menyimpan media pada analisa mikrobiologi. Pipet tetes berfungsi untuk memindahkan cairan skala kecil atau setetes demi setetes dari satu media ke media lainnya. Mortar pastel, fungsinya untuk menghancurkan suatu bahan atau sampel seperti daun, akar, seedling, biji, dan lain-lain untuk tujuan isolasi DNA, RNA, atau protein. Batang pengaduk ujung spiral. Batang pengaduk ini digunakan untuk mengaduk larutan atau suspensi yang umumnya berada pada gelas kimia, Erlenmeyer, atau tabung reaksi. Labu ukur adalah sebuah perangkat yang memiliki kapasitas antara 5 ml sampai 5 liter dan biasanya instrumen ini digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Spatula stainless steel. Spatula yang terbuat dari bahan yang diyakini anti karat ini biasanya digunakan untuk mengambil objek sangat kecil yang telah melalui proses pengirisan dan disiapkan untuk bahan penelitian melalui mikroskop. Lampu spiritus adalah alat laboratorium yang menggunakan bahan bakar spiritus atau alkohol cair yang dibakar dengan sumbu yang dinyalakan. Pembakar spiritus digunakan untuk memanaskan gelas reaksi berisi larutan untuk meningkatkan laju reaksi kimia pada larutan itu. Cawan porselin, fungsinya yaitu untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi, mengabukan kertas saring, menguraikan endapan dalam gravimetrik sehingga menjadi bentuk stabil. Timbangan analitik atau juga sering disebut neraca analitik adalah salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk menimbang massa sejumlah bahan kimia hingga ukuran miligram. Keunggulan dari timbangan ini adalah tingkat ketelitiannya yang sangat tinggi. Buret adalah sebuah peralatan gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya.
Ia digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, seperti pada eksperimen titrasi. Gelas beker fungsinya sebagai penampung sampel atau bahan sementara, atau bisa digunakan sebagai penyimpanan zat sementara. Gelas ukur fungsinya sebagai alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Corong gelas fungsinya yaitu sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil, dan juga bisa sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Pengaduk kaca fungsinya untuk membantu menghomogenkan larutan. Alat bantu mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindah atau ketika menyaring larutan. Karet penghisap fungsinya yaitu membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. Pipet ukur fungsinya yaitu untuk mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian tinggi. Sebenarnya masih ada banyak lagi peralatan khusus yang digunakan di laboratorium. Namun karena keterbatasan, aku hanya dapat memberikan beberapa hal saja. Dengan demikian, setelah mengetahui nama alat dan apa fungsi dari alat-alat laboratorium kimia, semoga informasi yang aku paparkan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan.